Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu ketika, Baginda Raja kedatangan 3 orang tamu dari desa. Ketiga orang ini adalah Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Mereka sedang mengalami permasalahan yang cukup rumit. Dan karena itulah mereka datang untuk meminta solusi kepada Baginda Raja. Memangnya apa permasalahan yang membuat kalian bingung seperti itu? Tanya Baginda Raja. Salah satu dari mereka, Ahmad, menjawab. Ampun Paduka yang mulia, saya mempunyai 3 ekor kambing betina Paduka. Dan teman saya, Zulfikar, memiliki 1 ekor kambing jantan. Kami berdua sepakat menitipkan semua kambing itu kepada Wahab untuk dikembangbiakan Paduka. Dan kami juga sudah membuat kesepakatan bahwa jika kambing-kambing itu beranak, maka keuntungannya akan dibagi 3 Paduka. Nah, adapun pembagiannya adalah sebagai berikut Paduka. Saya mendapat separuh dari jumlah kambing yang ada. Zulfikar mendapatkan 1/3 dan Wahab mendapatkan 1/8 Paduka. Jelas Ahmad. Lalu, apakah kambingnya sudah beranak pinak? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab Ahmad. Bahkan sekarang jumlahnya sudah mencapai 23 ekor Paduka. Nah, dengan jumlah tersebutlah kami menjadi bingung bagaimana cara membaginya sesuai dengan kesepakatan. Mendengar keluhan itu, Baginda Raja pun terdiam dan mulai berpikir. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu bukan hal yang mudah. Jika Ahmad mendapatkan 1/2, berarti ia mendapatkan 11,5 ekor. Dan Zulfikar yang mendapatkan 1/3 berarti memperoleh 7/2/3 ekor. Dan sedangkan Wahab yang mendapatkan 1/8 berarti hanya 27/8 ekor. Tentu tidak mungkin membagi kambing dengan cara dipotong-potong begitu, pikir Baginda Raja. Yang ada justru akan makin rumit. Para pejabat dan menteri yang hadir pun tak sanggup memecahkan masalah itu. Melihat keadaan tersebut, Baginda Raja pun akhirnya memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas bisa mengatasi masalah ini, gumam Baginda Raja dalam hati. Lalu Baginda Raja menyuruh prajurit untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Dan benar saja, tak lama kemudian datanglah Abu Nawas menghadap. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Oh, kalau begitu sih gampang Paduka, jawab Abu Nawas santai. Insya Allah saya bisa menyelesaikannya dengan adil. Saya minta tolong kambing-kambingnya dibawa masuk ke dalam istana, lanjut Abu Nawas. Dan akhirnya ke-23 kambing itu dituntun masuk ke dalam istana. Setelah menghitung ulang dan memastikan jumlahnya benar, Abu Nawas kemudian berkata, Paduka yang mulia, izinkan saya meminjam 1 ekor kambing milik Paduka. Baginda Raja pun meminjamkan 1 ekor kambing, sehingga jumlahnya menjadi 24 ekor. Nah, sekarang jumlahnya 24. Untuk Ahmad, karena Anda mendapatkan setengah bagian, silakan ambil 12 ekor kambing, ujar Abu Nawas. Ahmad pun mengambil 12 ekor kambing. Nah, untuk Zulfikar, karena Anda mendapatkan 1/3, maka silahkan ambil 8 ekor, lanjut Abu Nawas. Zulfikar pun mengambil bagiannya. Untuk Pak Wahab, karena Anda mendapatkan 1/3, silahkan Anda ambil 3 ekor kambing, kata Abu Nawas. Wahab pun juga mengambil bagiannya. Nah, sekarang tinggal 1 ekor. Karena kambing itu saya pinjam dari Paduka Raja, maka saya kembalikan lagi ke Paduka, jelas Abu Nawas. Dengan demikian, semuanya mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan tanpa harus memotong-motong kambing. Ketiga orang itu pun merasa puas dengan solusi yang diberikan oleh Abu Nawas. Mereka berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Baginda Raja juga berterima kasih kepada Abu Nawas dan memberikan hadiah karena telah membantu menyelesaikan persoalan rakyatnya.
Kisah selanjutnya. Dikisahkan, kebun Abu Nawas menghasilkan panen buah labu yang sangat melimpah. Begitu juga dengan kebun milik Abu Jahil yang tak kalah banyak hasilnya. Dan setelah panen, Abu Nawas pun mulai menjual buah labunya di pinggir jalan yang ramai dilalui oleh orang. Dalam sehari, Abu Nawas bisa mendapatkan keuntungan besar karena banyaknya pembeli. Melihat hal itu, Abu Jahil pun merasa iri. Ia ikut berjualan buah labu dan memilih tempat berjualan yang persis bersebelahan dengan Abu Nawas. Namun, dagangan Abu Jahil sepi pembeli, sementara dagangan Abu Nawas tetap ramai diserbu orang. Dalam hati Abu Jahil pun mulai curiga. Ini kenapa sih dagangan Abu Nawas bisa laku? Padahal buah labunya sama-sama besar dan rasanya pun tak jauh berbeda. Jangan-jangan dia pakai jasa dukun, pikir Abu Jahil penuh prasangka. Setelah diamati lebih teliti, barulah Abu Jahil sadar ternyata harga yang ia tawarkan jauh lebih mahal. Ia menjual labunya seharga 5 dinar per buah, sementara Abu Nawas hanya 3 dinar, harga yang wajar dan cukup terjangkau. Tak ingin kalah bersaing, keesokan harinya Abu Jahil pun mengambil langkah yang drastis. Ia menjual buah labunya hanya 1 dinar per buah, harga yang sangat murah, bahkan bisa membuatnya merugi. Tapi hal itu tak diperdulikan oleh Abu Jahil. Tujuannya hanya satu, yaitu membuat dagangan Abu Nawas tidak laku. Namun sayang, Abu Jahil lupakan satu hal. Lawannya itu adalah Abu Nawas, orang yang dikenal punya sejuta akal. Dan tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun mendatangi lapak Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, bagaimana kalau buah labumu aku borong semua?" tanya Abu Nawas sambil tertawa penuh kemenangan. Abu Jahil pun langsung mengiyakan. "Boleh saja, kamu pasti tak mampu bersaing denganku kan?" ledeknya sambil tersenyum lebar. Abu Nawas pun membalas, "Iya Abu Jahil, kamu memang sangat cerdik." Akhirnya semua buah labu milik Abu Jahil pun diborong oleh Abu Nawas dengan harga 1 dinar per buah. Setelah menerima uang, Abu Jahil pun merasa puas dan sombong. "Kali ini kamu harus mengaku kalah Abu Nawas. Untuk hal-hal lain kamu boleh menang, tapi soal dagang akulah yang paling cerdik," katanya dengan bangga. Namun Abu Nawas hanya tersenyum tenang. Dan beberapa saat kemudian Abu Nawas kembali berjualan buah labu. Tapi kali ini ia menaikkan harga jualnya menjadi 4 dinar per buah. Mengapa bisa demikian? Karena sekarang tidak ada lagi penjual buah selain dirinya. Semua labu di pasar sudah ia kuasai, termasuk milik Abu Jahil. Dan orang-orang pun tetap membeli karena tak ada pilihan lain. Dan hasilnya, Abu Nawas justru mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada sebelumnya. Melihat hal itu, Abu Jahil pun hanya bisa melongo. "Sialan, ternyata aku telah membantu Abu Nawas menjadi lebih untung," gerutunya dengan kesal. Kisah selanjutnya. Tersebutlah kisah seorang saudagar kaya yang hidup bergelimang harta. Apapun yang dia inginkan dengan mudah didapatkannya. Tapi lama-kelamaan si saudagar kaya tersebut mulai merasakan kejenuhan. Harta yang berlimpah tak bisa lagi membuatnya bahagia.
Meskipun senantiasa dikelilingi oleh orang-orang, tapi ia tetap merasakan kesepian. Banyak cara sudah ia lakukan, tapi tetap saja rasanya hidupnya seperti ada yang kurang. Akhirnya si saudagar kaya itu memutuskan untuk mengadakan sebuah sayembara. Siapapun yang bisa membuat dirinya bahagia akan mendapatkan separuh dari kekayaannya. Dan tidak butuh waktu lama, sayembara tersebut dengan cepat menyebar sampai ke pelosok negeri. Dengan imbalan yang sebesar itu, orang-orang pun berduyun-duyun mendatangi rumah saudagar kaya untuk mengikuti sayembara. Dimulai dari peserta yang pertama. Untuk membuat si saudagar kaya itu merasakan bahagia, ia mengajaknya berburu di hutan yang penuh dengan hewan buruan. Awalnya si saudagar begitu antusias untuk mengikuti perburuan itu. Segala peralatan berburu ia siapkan dengan matang. Namun saat dalam perburuan, entah kenapa si saudagar tak menemukan kebahagiaan dalam hatinya. Belum juga setengah hari ia memutuskan untuk pulang. Peserta pertama pun dianggap gagal. Kemudian giliran peserta kedua. Esok harinya ia mengajak si saudagar kaya itu untuk mengunjungi tempat yang penuh dengan wanita-wanita cantik. Coba lihat Tuan, semua wanita di sini cantik-cantik. Silahkan Tuan pilih mana saja yang Tuan inginkan, kata peserta kedua. Ya cantik memang, tapi aku sudah berjanji pada almarhum istriku kalau aku tidak akan menikah lagi, ujar si saudagar. Tapi bukankah Tuan ingin kebahagiaan? Kalau menurut saya, sebenarnya yang bikin Tuan tidak bahagia itu karena Tuan tidak punya istri, ucap peserta kedua. Sekarang aku sudah tidak membutuhkan wanita. Kalaupun aku mau, sudah dari dulu aku menikah lagi, kata si saudagar. Dan peserta kedua pun dianggap gagal. Lalu datanglah peserta ketiga. Ia mengajak si saudagar kaya ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan pemandangan indah. Di tempat tersebut juga terdapat sungai yang airnya mengalir sangat jernih dengan dipenuhi ikan-ikan yang menawan. Mari Tuan, kita mandi di sungai ini, ajak peserta ketiga. Si saudagar pun menuruti permintaannya karena ia merasa tidak ada salahnya kalau mencoba. Toh dia sendiri juga tidak tahu hal semacam apa yang akan membuatnya bahagia. Ia pun mandi di sungai bersama peserta ketiga. Gimana Tuan? Pemandangannya sangat indah bukan? Kita bisa menikmatinya sambil berendam di sungai ini. Atau kita juga bisa duduk santai di pinggir sungai sambil menghirup udara segar Tuan, kata peserta ketiga. Namun lagi dan lagi, reaksi yang ditambahkan si saudagar kaya itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Ia tak menunjukkan rasa bahagianya dan masih saja terlihat murung. Walhasil, peserta ketiga pun dianggap gagal juga. Begitulah seterusnya. Dari sekian banyak peserta, tak ada satupun yang berhasil membahagiakan si saudagar kaya. Sementara itu, di tempat lain, Abu Nawas yang sedang duduk asik di depan rumahnya dihampiri oleh tetangganya. Tetangganya ini memberitahu perihal sayembara yang diadakan oleh si saudagar kaya. Kasihan Abu Nawas, si saudagar itu meskipun hidupnya bergelimang harta tapi tak menemukan kebahagiaan, kata tetangganya. Cobalah kamu ikut sayembara itu Abu Nawas. Lumayan loh hadiahnya, setengah dari kekayaan si saudagar kaya itu. Atau minimal bantulah dia Abu Nawas, lanjut si tetangga. Oh ya benar juga ya. Baiklah, besok aku akan coba ke sana untuk mengikuti sayembara, timpal Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke kediaman si saudagar kaya. Tuan, mari ikut saya. Akan saya tunjukkan apa itu kebahagiaan yang sebenarnya, ajak Abu Nawas. Apa kamu yakin bisa? Jangan-jangan kamu sama saja seperti peserta-peserta sebelumnya, tanya saudagar kaya. Percayalah Tuan, karena tujuanku kemari bukan semata-mata untuk mendapatkan hadiah, tapi saya juga ikhlas untuk membuat Tuan bahagia, balas Abu Nawas.
Akhirnya si saudagar itu pun menerima ajakan Abu Nawas. Mereka berdua pergi menuju tebing yang sangat curam dan berbahaya. Si saudagar pun merasa aneh, karena peserta sebelumnya semua berusaha menunjukkan hal-hal yang indah untuk membuat dirinya bahagia. Tapi kok Abu Nawas malah mengajaknya ke tebing yang sangat curam? Bahkan orang biasa pun tak akan mau datang ke situ. Setelah beberapa saat, di tengah-tengah pendakiannya, tiba-tiba si saudagar terpleset dan akan jatuh ke jurang. "Abu Nawas, tolong!" teriak si saudagar kaya. Dengan sigap, Abu Nawas langsung menangkap kedua tangan si saudagar kaya itu. "Cepat tarik aku, jangan biarkan aku jatuh, Abu Nawas," kata si saudagar sambil bergelanyutan di tangan Abu Nawas. "Kalau saya lepaskan tangan Tuan, apakah Tuan akan bahagia?" tanya Abu Nawas. "Jangan Abu Nawas, tolong selamatkan aku," minta si saudagar kaya. "Kalau saya angkat Tuan, apakah Tuan akan bahagia?" tanya Abu Nawas kembali. "Iya Abu Nawas, aku akan bahagia. Cepat angkat aku," jawab si saudagar kaya. Kemudian Abu Nawas segera menarik kedua tangan si saudagar, dan setelah diangkat, si saudagar pun langsung merasa lega dan bahagia. "Gila Abu Nawas, untung kamu selamatkan aku," ujar si saudagar dengan nafas yang masih terengah-engah, dan tampak jelas ekspresi lega dan bahagia di wajahnya. "Tuan, izinkan saya sedikit menasehati Tuan. Sebenarnya tidak adanya kebahagiaan pada diri Tuan, karena Tuan itu kurang mensyukuri nikmat yang telah Tuan terima. Mungkin Tuan punya banyak harta berlimpah, tapi Tuan lupa ada satu yang lebih berharga dari semua itu, yaitu nyawa Tuan sendiri. Terbuktikan tadi, hanya akan jatuh ke jurang saja, Tuan takutnya bukan main. Bagaimana kalau Tuan akan jatuh ke jurang api neraka? Oleh sebab itulah, gunakan sisa hidup Tuan dengan sebaik-baiknya. Selagi nyawa Tuan masih ada, Tuan jangan menuruti hawa nafsu yang ingin selalu bahagia di dunia. Bukankah dunia ini hanya sementara, sedangkan kebahagiaan yang kekal adalah kelak di akhirat?" tutur Abu Nawas. "Ya, kamu benar Abu Nawas. Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya si saudagar kaya. "Beribadalah dengan tekun Tuan, sedekahkanlah hartamu, bantu fakir miskin dan anak-anak yatim, tolonglah saudaramu yang dalam kesulitan. Disitulah Tuan akan merasakan kebahagiaan, dan akan menolong diri Tuan sendiri dari jurang api neraka," kata Abu Nawas menasehati. Maka sejak saat itu, si saudagar menjadi orang yang sangat dermawan. Ia juga rajin beribadah. Hatinya pun kini menjadi tenang dan bahagia. Akhirnya, kebahagiaan yang dicarinya selama ini telah ia temukan berkat nasihat dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada kisah kali ini, kita akan mendengarkan bersama ketika Abu Nawas menentukan pilihan. Yang ternyata pilihan itu membuat semua orang, termasuk saya sendiri, dan saya jamin kalian juga, menilai bahwa Abu Nawas itu sama sekali tidak mencerminkan seorang ulama. Sungguh sangat disayangkan. Kisah ini bermula ketika menjelang pagi hari dengan suasana kota Baghdad yang cukup ramai. Dan seperti biasanya, orang-orang berlalu lalang melakukan berbagai aktivitas mereka. Sementara Abu Nawas memutuskan untuk sedikit berkeliling di sekitar tempat ia tinggal. Cuaca yang cerah seolah mendukung kegiatan Abu Nawas untuk berjalan keliling menyusuri kota. Sesekali dia tersenyum dan berhenti sejenak, manakala ada seseorang yang menyapanya. Karena sikapnya inilah, tidak heran bila banyak orang yang mengenalnya sebagai sosok yang ramah pada siapapun. Meskipun Abu Nawas terkenal sebagai cendekiawan pandai, belum lagi dia adalah penyair yang masyhur, tapi Abu Nawas mau bergaul dengan siapa saja. Hal itulah yang membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat. Tetapi semua pandangan itu berubah
ketika Abu Nawas melewati depan rumah hakim kota. Rumahnya megah dan besar, seperti layaknya rumah pejabat pada umumnya. Kebetulan Tuan Hakim sedang duduk santai di halaman rumahnya. Hakim kota ini terkenal pandai dan sangat bijak dalam memutuskan persoalan. Bisa dikatakan dialah satu-satunya hakim cendekiawan di kota Baghdad. Melihat Abu Nawas lewat di depan rumahnya, Tuan Hakim segera menyapanya. "Abu Nawas, mau kemana?" tanya Tuan Hakim. "Biasalah Tuan, jalan-jalan, biar nggak suntuk," jawab Abu Nawas. "Tunggu Abu Nawas, jangan pergi dulu," cegah Tuan Hakim. "Memangnya ada apa Tuan? Sepertinya penting sekali," tanya Abu Nawas. "Sinilah, mampir ke rumahku. Ada yang ingin aku tanyakan," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu diajaknya masuk dan dipersilakan duduk di ruang tamu. Karena tidak terbiasa duduk di kursi yang empuk dan mewah, membuat Abu Nawas agak canggung. Hakim kota itu pun lalu mulai mengutarakan pikirannya kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, heran saya. Kok akhir-akhir ini banyak sekali kejadian yang membuat gaduh di masyarakat. Seandainya manusia mau mematuhi hukum dan etika, pastilah dunia ini menjadi aman dan tentram." Mendengar ucapan Tuan Hakim, Abu Nawas buru-buru membantahnya. "Bukan begitu Tuan Hakim. Bukan manusia yang harus mematuhi hukum, tapi sebaliknya, justru hukumlah yang harus menyesuaikan kemanusiaan." Hakim kota mencoba berkelit untuk membenarkan pendapatnya. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan mengajaknya adu argumentasi. "Begini saja Abu Nawas, Anda kan terkenal sebagai cendekiawan nih. Seandainya Anda disuruh memilih antara kekayaan atau kebijaksanaan, Anda milih yang mana?" tanya Tuan Hakim. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung menjawabnya. "Oh ya tentu saya pilih kekayaan Tuan." Mendengar jawaban tersebut, Hakim kota menatap Abu Nawas dan tersenyum sinis, seolah Abu Nawas tidak layak disebut sebagai cendekiawan. "Sungguh sangat memalukan. Anda ini kan cendekiawan yang diakui oleh masyarakat. Tapi pilihan yang Anda tentukan sama sekali tidak mencerminkan seorang cendekiawan. Mengapa saya berkata demikian? Karena Anda lebih memilih kekayaan dibanding kebijaksanaan. Ternyata selama ini anggapan masyarakat kepada Anda itu salah. Abu Nawas, Abu Nawas," tutur Tuan Hakim dengan berkali-kali menghela nafas. Tapi anehnya, Abu Nawas terlihat santai dan malah balik bertanya, "Kalau Tuan sendiri, apa yang akan Tuan pilih? Kekayaan atau kebijaksanaan?" "Ya tentu saja aku memilih kebijaksanaan," jawab Tuan Hakim tegas. Sesaat Abu Nawas menatap Tuan Hakim dengan penuh senyuman. "Nah, terbukti bukan? Memang semua orang itu akan memilih untuk mendapatkan apa yang belum dimilikinya," ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun menutup perbincangan mereka berdua dan pamit pergi kepada Tuan Hakim. Sementara Tuan Hakim tak bisa berkata apa-apa mendengar penuturan Abu Nawas. Wah, kalau begini memang nggak salah kalau masyarakat menganggap Abu Nawas sebagai cendekiawan yang pintar dan cerdik, gumam Tuan Hakim dalam hati. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, ketahuilah bahwa jalan yang dipilih orang lain dalam menjalani kehidupannya terkadang terlihat aneh, bahkan terlihat salah di mata kita. Tapi selama itu tidak melanggar norma dan hukum agama, tidak perlulah kita mempeributkannya. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kerukunan. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya.
Entah kenapa, tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba Baginda Raja menjadi emosional dan memaki-maki semua para menterinya. Abu Nawas yang kala itu berada di dalam istana juga tak luput dari amarah Baginda Raja. Saking emosinya, ia mengusir Abu Nawas dan melarangnya menginjakan kakinya lagi di istana. Beberapa hari setelah peristiwa itu, banyak warga yang mengeluh dengan perubahan sikap Baginda Raja. Ia sekarang mudah emosi dan gampang marah. Bahkan beberapa menterinya ada yang mengundurkan diri karena takut terkena amarahnya. Akhirnya, satu demi satu para menterinya mulai berkurang. Hal ini membuat Baginda Raja khawatir. Ia pun membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk menduduki jabatan sebagai menteri. Namun tak ada satupun yang berani mendaftar. Menghadapi masalah ini, Baginda Raja bertambah bingung. Kemudian ia bertanya kepada penasehat istana yang masih setia mendampinginya. Ada apa sebenarnya dengan kerajaan ini? Kenapa jadi begini? Ampun Paduka Yang Mulia, hal ini dikarenakan sikap Paduka sendiri. Akhir-akhir ini Paduka mudah emosi dan tanpa sebab menghukum menteri yang tidak bersalah. Hal itulah yang membuat mereka tidak tahan menjadi menteri istana. Sebaiknya Paduka periksa diri, barangkali ada solusinya. Saran penasehat istana. Kamu kira aku ini sakit? Lancang sekali ucapanmu, bentak Baginda Raja. Ia pun menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap dan memenjarakan penasehat tersebut. Kabar tentang dipenjarakannya penasehat istana akhirnya sampai juga ke telinga Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Tanya para warga. Ini udah gak bisa dibiarin. Harus ada orang yang bisa menyadarkan Baginda Raja, kata warga lainnya. Bener Abu Nawas, tapi kalau kami yang melakukannya, itu gak mungkin. Penasehat istana saja di penjara, apalagi kami yang rakyat kecil, timpal warga lainnya. Sesaat Abu Nawas termenung, ia mulai memutar otak untuk mendapatkan jalan keluarnya. Tidak berapa lama kemudian muncullah ide konyol di benaknya. Ya sudah, begini saja. Kalian semua sebarkanlah kabar bahwa aku diterkam harimau yang kupelihara sejak kecil, kata Abu Nawas. Mereka pun setuju dan menuruti perkataannya, meskipun mereka tidak tahu apa maksud di balik rencana Abu Nawas tersebut, mereka tetap melakukannya. Singkat cerita, seluruh penduduk Baghdad dihebohkan oleh berita tentang Abu Nawas yang diterkam oleh harimau peliharaannya. Dengan cepat kabar itu pun beredar dan akhirnya terdengar juga oleh Baginda Raja. Apa benar Abu Nawas diterkam harimau? Tanya Baginda Raja kepada salah satu menterinya. Menurut kabar yang beredar memang benar Paduka Yang Mulia, jawab menterinya. Tapi sejak kapan Abu Nawas pelihara harimau? Tanya Baginda Raja kembali. Untuk itu hamba kurang tahu Paduka. Tapi yang hamba dengar, ia memeliharanya sejak harimau itu masih bayi, jelas menterinya. Karena penasaran, Baginda Raja pun datang ke rumah Abu Nawas untuk menengoknya. Setibanya di sana, Abu Nawas tampak sedang duduk di depan rumahnya. Bagaimana keadaanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Alhamdulillah Paduka, saya sehat walafiat, jawab Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat Baginda Raja heran. Orang-orang bilang kamu diterkam harimau. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan sejak kapan kamu memelihara harimau? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka, untuk menjawab pertanyaan Paduka ini butuh waktu yang lama untuk menceritakannya, ujar Abu Nawas. Aku siap mendengarkannya Abu Nawas. Silakan, ceritakan saja padaku, balas Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memulai ceritanya. Jadi begini ceritanya Paduka. Waktu itu saya melewati jalanan sepi. Nah, di tengah jalan saya menemukan anak harimau yang tengah sakit dan butuh pertolongan. Saya pun membawanya pulang dan merawatnya. Para warga awalnya sudah memperingatkan saya bahwa harimau adalah hewan yang buas dan bisa berbahaya jika dipelihara. Namun seiring berjalannya waktu, setelah harimau itu tumbuh dewasa, ia menjadi hewan yang penurut. Para warga pun tidak ada yang takut bila berpapasan dengannya.
Bahkan tidak sedikit anak-anak yang bermain dengan harimau milikku itu, Paduka. Di sela-sela ceritanya, Baginda Raja bertanya, "Kalau memang penurut, kenapa dia sampai menerkammu, Abu Nawas?" Abu Nawas lalu melanjutkan ceritanya. Jadi kejadian ini berawal ketika aku keluar kota selama 3 hari dan lupa memberinya makan. Dan setelah aku kembali, harimaunya masih berada di dalam kandangnya. Aku pun senang karena dia dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ketika aku menghampirinya, tiba-tiba dia menerkamku dan ingin memakanku, Paduka. Ternyata kelaparan selama 3 hari itu telah mengeluarkan sifat alaminya sebagai hewan buas. Ia akan menerkam siapa saja ketika ia merasa lapar. Untunglah aku masih bisa selamat, Paduka. Lalu kemana harimau tersebut? Apakah sudah dibunuh atau lari ke hutan? Tanya Baginda Raja. Saya melepaskannya, Paduka, dan tak mau lagi memeliharanya. Tapi harimau yang saya ceritakan bukanlah harimau sesungguhnya, Paduka. Harimau ini bisa diibaratkan tabiat buruk kita, seperti cepat emosi atau gampang marah. Jika kita terus memeliharanya, suatu saat tabiat buruk tersebut akan memakan kita. Sifat mudah marah dan gampang emosi akan dengan mudah membuat kita celaka. Ya, maka dari itu akan lebih baik jika kita melepaskan tabiat buruk tersebut dan jangan pernah sekalipun untuk memeliharanya. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Ia selama ini telah menjadi orang yang mudah emosi dan gampang marah. Oleh sebab itulah, satu persatu orang-orang di sekitarnya mulai menghindar dan meninggalkan dirinya. Sejak saat itu, Baginda Raja bertekad akan membuang semua tabiat buruk yang selama ini dipeliharanya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk santai di singgah sananya, datanglah seorang kepala dusun menghadap Baginda Raja. Ia mengadukan permasalahan yang sedang menimpa di kampungnya. "Ampun, Paduka yang mulia, hamba mohon pertolongan, Paduka," pinta kepala dusun tersebut. "Memangnya apa yang menimpa kampungmu?" tanya Baginda Raja. "Begini, Paduka yang mulia. Akhir-akhir ini di kampung kami sering diganggu jin yang jahat," ujar sang kepala dusun. "Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat jin tersebut mengganggu kampungmu?" tanya Baginda Raja heran. "Karena kampung kami sangat subur, Paduka yang mulia, dan mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Hampir setiap musim panen kami selalu mendapat banyak keuntungan," jawab kepala dusun. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi bingung. "Lalu apa hubungannya? Masa gara-gara kampung kamu subur membuat jin tersebut mengganggu kampungmu?" tanya Baginda Raja heran. "Benar, Paduka yang mulia. Jin tersebut mengaku berkat jasa dialah kampung kami menjadi subur dan melimpah. Oleh karenanya, setiap datang musim panen, ia meminta tumbal seorang gadis. Bila permintaannya tidak kami penuhi, ia mengancam akan menghancurkan desa kami," kata kepala dusun menjelaskan. "Oh, jadi itu alasannya. Baiklah, sekarang kamu pulang saja. Nanti aku akan mengutus seorang untuk mengatasi masalah di kampungmu," balas Baginda Raja. Selepas kepala dusun itu pamit pulang, Baginda Raja memanggil semua penasehat istana untuk mencari solusi atas permasalahan yang menimpa kampung tersebut. Salah satu penasehat istana berkata, "Paduka yang mulia, yang kita hadapi adalah makhluk halus. Kita tak mungkin melawannya dengan pasukan kerajaan. Yang ada nanti para prajurit malah kerasukan," ujar penasehat istana. Sedangkan para penasehat istana yang lain terlihat masih kebingungan mencari solusi yang tepat. Karena belum juga menemukan solusinya, akhirnya terbesit di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. Maka saat itu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa prajurit istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun, Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?"
Tanya Abu Nawas. Saya akan memberimu tugas penting, Abu Nawas. Tugas ini harus kamu laksanakan. Kamu tidak boleh menolaknya, balas Baginda Raja. Tentu saja saya siap, Paduka Yang Mulia. Tapi kalau boleh tahu, tugas apakah itu? Tanya Abu Nawas kembali. Jadi begini, Abu Nawas. Suasana di kampung sebelah sedang tidak aman. Katanya ada jin yang suka mengganggu warga kampung tersebut. Dan saya perintahkan kamu agar kamu menyelesaikan masalah ini. Titah Baginda Raja. Spontan Abu Nawas kaget mendengarnya. Maksud Paduka, hamba disuruh menaklukkan jin yang jahat itu? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar sekali, Abu Nawas. Aku tahu kamu pasti bisa mengalahkannya, ujar Baginda Raja. Waduh, ini sih tugas yang sangat berbahaya. Taruhannya nyawa bisa melayang, pikir Abu Nawas. Raut muka ketakutan dan gemetaran mulai terlihat pada diri Abu Nawas. Ampun Paduka Yang Mulia, apa Paduka tidak salah orang? Saya kira Paduka keliru kalau sampai menunjuk saya. Sebab saya ini bukan orang sakti, jawab Abu Nawas mencoba berkilah. Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu memang bukan orang hebat, bukan pula orang sakti. Tapi dengan akal cerdikmu, aku yakin kamu bisa mengalahkan jin jahat itu, ucap Baginda Raja. Dengan berat hati terpaksa Abu Nawas menerima tugas tersebut. Karena apabila ia menolaknya, ia bisa dihukum berat oleh Baginda Raja. Pada keesokan harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju kampung yang dimaksud. Setibanya di sana, ia langsung menemui kepala dusun. Apakah Anda utusan Baginda Raja? Tanya kepala dusun. Iya benar, saya diutus Baginda Raja ke sini, jawab Abu Nawas. Kepala dusun itu lalu menceritakan semuanya tentang sosok jin yang sering mengganggu kampungnya, termasuk meminta tumbal seorang gadis saat musim panen tiba. Setelah mendengar secara seksama, Abu Nawas selalu bertanya, apakah di antara warga ada yang pernah melihat wujud jin tersebut? Sang kepala dusun pun menjawab, saya kira hampir semua dari warga kami pernah melihatnya. Saya sendiri juga pernah melihatnya. Abu Nawas kemudian kembali bertanya, lalu bagaimana wujudnya? Kepala dusun tersebut menjawab, tubuhnya tinggi dan rambutnya dikuncir di antara kepalanya yang botak. Seketika Abu Nawas langsung mengetahui kalau jin yang dimaksud adalah jin Ifrit. Sepertinya aku harus mencari cara supaya bisa mengalahkannya, pikir Abu Nawas. Setelah berpikir agak lama, muncullah ide cemerlang di otaknya. Bagaimana Tuan? Apakah Tuan sanggup menghadapinya? Tanya kepala dusun kepada Abu Nawas. Tenang saja, jin Ifrit itu pasti akan bertekuk lutut di hadapanku. Pada dasarnya dia hanya menggertak saja. Pasti ada wanita yang sedang dia sukai. Begini saja, saya akan menulis surat tantangan untuknya. Dan saya minta tolong supaya suratku ini diberikan kepada jin Ifrit itu. Perintah Abu Nawas kepada kepala dusun. Abu Nawas kemudian membuat surat tantangan dan memberikannya kepada kepala desa untuk disampaikan kepada jin Ifrit. Setelah surat tantangan dari Abu Nawas diberikan kepada jin Ifrit, tak pelak jin Ifrit pun menjadi marah. Dia berjanji akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Sambil menunggu waktu pertandingan, Abu Nawas membuat sandal yang sangat besar. Tingginya saja sampai 40 meter. Ketika sandal tersebut selesai dibuat, Abu Nawas meletakkannya di tengah lapangan, di mana lapangan itu nantinya akan menjadi tempat bertanding antara Abu Nawas dan jin Ifrit. Setelah sebulan berlalu, tibalah saatnya, waktu yang ditentukan tiba. Jin Ifrit yang sudah geram menahan emosi langsung menuju lapangan untuk menghancurkan orang yang menantangnya. Jin Ifrit datang dengan suara yang menggelegar. Di mana laki-laki yang berani menantangku? Keluarlah, aku akan hancurkan tubuhnya, ucapnya sambil marah-marah. Para warga yang tadinya berkumpul hendak menyaksikan, spontan pada berlarian meninggalkan lapangan karena takut menjadi sasaran amukan jin Ifrit.
Tidak berapa lama muncullah Abu Nawas ke tengah lapangan untuk menghadapi jin yang jahat itu. "Oh, jadi kamu yang bernama Abu Nawas, orang yang berani menantangku. Apa kamu sudah bosan hidup? Ayo sekarang kita bertarung," tantang jin ifrit. "Maaf, Anda salah orang. Saya ini muridnya Abu Nawas," kata Abu Nawas berpura-pura. "Lalu ngapain kamu datang kemari? Cepat panggil gurumu untuk bertarung denganku," perintah jin ifrit. "Jangan khawatir, guruku pasti akan datang kemari. Aku kesini disuruh untuk mengambil sandal guruku. Kemarin sehabis latihan sandalnya tertinggal," balas Abu Nawas sambil menunjuk sandal yang sangat besar yang tergeletak hampir menutupi separuh lapangan. "Itu sandalnya Abu Nawas?" tanya jin ifrit. "Iya, memangnya kenapa? Tapi aku tidak kuat mengangkatnya sendirian. Maukah kamu membantuku membawakan sandal ini?" pinta Abu Nawas. Melihat sandal yang berukuran sangat besar tersebut, sejenak jin ifrit itu terdiam. Sandalnya saja sebesar lapangan. Bagaimana dengan orangnya? Pikir jin ifrit yang mulai ketakutan. "Atau begini saja, aku akan panggil guruku untuk datang ke sini langsung. Kalau aku ditanya mana sandalnya, kalau kamu menghalang-halangiku untuk mengambil sandalnya," ujar Abu Nawas. Jangan lakukan itu. Lebih baik aku pergi saja sekarang, dan aku berjanji aku tidak akan pernah mengganggu desa ini lagi, balas jin ifrit. Kemudian jin ifrit yang jahat ini berteriak dan segera menghilang karena ketakutan. Sejak saat itu, kampung tersebut kini kembali aman dari segala gangguan. Kisah selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, nama Abu Nawas semakin dikenal karena kebijaksanaan dan pengetahuannya. Banyak orang yang datang ke rumahnya, entah sekedar untuk meminta nasihat, menguji kecerdasannya, atau bahkan hanya ingin mendengar celoteh uniknya yang sering kali sulit ditebak. Hingga pada suatu hari, seorang lelaki datang dari desa yang cukup jauh. Wajahnya tampak penasaran, seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Setelah disambut dengan segelas teh hangat oleh Abu Nawas, lelaki itu pun menyampaikan pertanyaannya. "Wahai Abu Nawas, aku sering bertanya-tanya, mengapa sih orang-orang memilih banyak jalan yang berbeda dalam kehidupan? Kenapa tidak mengikuti satu jalan yang benar saja?" Abu Nawas pun tersenyum menyesap tehnya pelan, lalu berkata, "Itu sebenarnya demi kebaikan dunia, kawan. Coba bayangkan, jika semua orang memilih jalan yang sama dan berakhir di tempat yang sama, dunia ini akan kehilangan keseimbangannya, kawan. Bahkan dunia bisa terbalik dan kita semua akan jatuh ke jurang." Lelaki itu terdiam, dahinya mengernyit. Ia mencoba memahami jawaban Abu Nawas, tapi semakin ia pikirkan, semakin aneh kedengarannya. "Dunia terbalik, jatuh ke jurang," gumam si lelaki. Melihat kebingungan tamunya, Abu Nawas pun melanjutkan, "Begini kawan, bayangkan kalau semua orang di dunia ini memutuskan menjadi pedagang kain. Tidak ada yang bertani, tidak ada yang membuat rumah, tidak ada yang menjadi penjahit. Apa yang akan terjadi? Ya, tentu saja kita akan kekurangan makanan, rumah akan terbengkelai, dan kain-kain tidak akan pernah berubah menjadi pakaian, Abu Nawas," jawab lelaki itu, mulai mengerti arah pembicaraan Abu Nawas. "Nah, itulah yang aku maksud, kawan," kata Abu Nawas. "Dunia ini seimbang karena orang-orang memiliki pilihan dan jalan hidup yang berbeda. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi tukang kayu, ada yang menjadi pemikir. Kalau semua orang memilih jalan yang sama, maka dunia akan kehilangan keseimbangan, seperti meja yang kehilangan salah satu kakinya, dan lalu terbaliklah dunia ini." Lelaki itu pun manggut-manggut.
Tapi soal dunia yang jatuh ke jurang, itu maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya si lelaki dengan wajah masih sedikit bingung. Abu Nawas pun tertawa lalu berkata, "Oh itu, hanya bumbu agar kamu lebih cepat paham." Lelaki itu pun terbahak-bahak menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya bijaksana tetapi juga suka bermain dengan kata-kata. Setelah berbincang lebih lama, ia pun berpamitan dengan hati yang lebih ringan. Dalam perjalanan pulang, ia terus memikirkan jawaban Abu Nawas. Benar juga ya, kalau semua orang memilih jalan yang sama, dunia ini tidak akan berjalan dengan baik. Tapi tetap saja, kenapa harus jatuh ke jurang ya? Dan di kejauhan, Abu Nawas pun tersenyum sambil menyesap tehnya lagi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari Baginda Raja menyuruh semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah mereka berkumpul, diadakanlah rapat. Mereka terlihat serius membicarakan tentang keamanan negara, termasuk membahas kondisi ekonomi rakyatnya. Sang menteri lalu memberikan data daftar masyarakat miskin yang telah dicatatnya. Setelah melihat daftar tersebut, Baginda Raja kemudian memberikan perintah. "Saya ingin semua masyarakat miskin yang ada dalam daftar ini besok segera diberikan bantuan," ujar Baginda Raja. "Baik, Paduka Yang Mulia," jawab sang menteri. "Lalu berapa jumlah rakyat kita yang matanya buta?" tanya Baginda Raja kembali. "Maaf Paduka Yang Mulia, saya belum sempat mendatanya. Kalau tidak salah sih ada sekitar lebih dari 20 orang. Tapi nanti sekalian memberi bantuan, saya akan mendata kembali semua warga kita yang buta matanya," jawab sang menteri. "Jangan dulu, saya ada ide untuk mengerjai Abu Nawas. Saya ingin tugas ini diserahkan kepadanya," ujar Baginda Raja. Baginda Raja segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, ada masalah apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, saya ada tugas negara untukmu," jawab Baginda Raja. "Siap Paduka, saya selalu siap mengemban tugas dari Paduka." "Kiranya tugasnya apa itu Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya ingin kamu segera menghitung dan mendata semua masyarakat yang matanya buta," perintah Baginda Raja. "Baiklah Paduka, minggu depan saya akan memberitahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri ini," balas Abu Nawas. "Bukan minggu depan Abu Nawas. Saya ingin kamu melaporkannya besok. Kalau kamu sampai salah menghitung jumlahnya, maka kamu akan dihukum," ujar Baginda Raja. Abu Nawas langsung mengerutkan dahinya. Tidak mungkin dengan waktu sehari bisa mendata seluruh kota Baghdad. Wilayahnya sangat luas. Rasanya mustahil menyelesaikan tugasnya dalam sehari. Tapi mau tak mau, karena ini sudah menjadi titah Baginda Raja, Abu Nawas terpaksa harus menerima tugas tersebut. "Baiklah Paduka Yang Mulia, besok pagi saya akan melaporkan dan memberitahu jumlahnya," ujar Abu Nawas. Maka pulanglah Abu Nawas, dan sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memutar otak agar terlepas dari perangkap Baginda Raja. Malam pun tiba, namun Abu Nawas masih belum juga menemukan jawabannya. Ia masih tak bisa tidur hingga azan subuh berkumandang. Lebih baik aku sholat dulu. Mengenai tugas Baginda Raja, gampanglah dipikirkan nanti saja," ujar Abu Nawas dalam hati. Ia pun lalu berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh.
Sepulangnya dari masjid, di tengah jalan, Abu Nawas melihat pelepah kurma yang besar. Dari situ muncullah ide cemerlang di benaknya. Ia segera menarik pelepah kurma tersebut dan membawanya ke istana. Ia berjalan melewati kerumunan orang yang lalu lalang di kota Baghdad. Maka hebohlah segenap warga Baghdad. Banyak yang heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Tanya salah satu warga keheranan. Apa kamu buta? Ini kan pelepah kurma, jawab Abu Nawas. Iya, aku tahu. Maksudku, untuk apa kamu membawanya? Tanya warga itu kembali. Namun, Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Di setiap tempat yang ia lalui, Abu Nawas kerap kali mendapatkan pertanyaan yang sama. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Abu Nawas hanya diam saja dan terus melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya tibalah ia di depan istana. Prajurit penjaga istana juga heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. Abu Nawas, apa yang kau bawa? Tanya prajurit tersebut. Apa kamu buta? Saya ini kan membawa pelepah kurma. Katakan pada Baginda Raja, Abu Nawas mau menghadap, ujar Abu Nawas. Maka diizinkanlah Abu Nawas masuk ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat tingkah Abu Nawas yang aneh ini, Baginda Raja juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas tidak menjawabnya. Ia malah mengalihkan pembicaraan. Paduka yang mulia, saya sudah tahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri Baghdad, ucap Abu Nawas. Oh ya, berapa jumlahnya? Tanya Baginda Raja. Jumlahnya ada 57, termasuk Paduka sendiri, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Termasuk aku? Kenapa kamu bisa mengatakan aku ini buta, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, tadi waktu saya kemarin, banyak warga yang bertanya, Abu Nawas, apa yang kau bawa? Warga yang bertanya saya hitung jumlahnya ada 55 orang. Lalu, prajurit di depan istana juga bertanya dengan hal yang sama. Jumlahnya bertambah menjadi 56 orang. Dan tadi, Paduka Raja juga bertanya apa yang saya bawa. Berarti jumlahnya ada 57 orang. Mereka semua itulah orang-orang buta, Paduka, kata Abu Nawas menjelaskan. Loh, memangnya kenapa? Apa yang salah dengan pertanyaan saya? Tanya Baginda Raja bertambah heran. Abu Nawas pun lalu menjawab. Ya, sama sekali tidak ada yang salah, Paduka. Tapi, apakah Paduka tidak melihat apa yang saya bawa? Sudah jelas-jelas ini kan pelepah kurma. Kenapa Paduka masih bertanya? Berarti Paduka itu kan buta. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar penuturan Abu Nawas. Ia mengakui kecerdikannya untuk kesekian kalinya. Baginda Raja harus menerima kekalahan. Ia pun lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Setelah beberapa hari berkeliling dan bertanya ke sana kemari, akhirnya ia tiba di sebuah toko besar milik seorang saudagar kaya. Maaf Tuan, apakah Tuan membutuhkan pekerja? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Saudagar itu pun mengamati Abu Nawas sejenak. Aku memang sedang mencari seseorang untuk menjaga tokoku, tapi pekerjaan ini tidak mudah. Kamu harus bisa menghafal semua barang di toko ini, termasuk jumlah persediaannya. Abu Nawas pun mengangguk mantap. Baik Tuan, saya siap menghafalnya Tuan. Saudagar itu pun tersenyum puas, lalu mendekati Abu Nawas dan berbicara lebih pelan. Sebenarnya, aku mencurigai ada pegawaiku yang suka mencuri. Tapi karena barang daganganku sangat banyak, aku sulit mengetahui mana yang hilang. Mendengar itu, Abu Nawas pun semakin bersemangat. Ia mulai bekerja dengan tekun, mencatat dan menghafal setiap barang yang ada di toko, dari kain sutra, rempah-rempah, kurma hingga botol madu. Tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya.
Setelah seminggu bekerja, Abu Nawas mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Saat itu, ia menghitung ulang persediaan. Ia mendapati 1 botol madu hilang. Ia pun segera melapor kepada saudagar. "Tuan, ada 1 botol madu yang hilang dari rak, Tuan." Saudagar itu pun terkejut. "Benarkah? Bagaimana kamu bisa mengetahuinya?" "Saya sudah menghafal semua barang di toko ini, Tuan. Jadi saya bisa tahu jika ada yang hilang," jawab Abu Nawas. Saudagar itu pun segera mengumpulkan semua pegawai. "Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan. Barang-barangku tidak mungkin hilang sendiri," kata si saudagar dengan suara tegas. Satu persatu pegawai pun diperiksa. Hingga akhirnya seorang pegawai terlihat gugup dan ketahuan menyembunyikan botol madu di balik jubahnya. "Aku sudah kira," seru si saudagar. "Kamu dipecat." Pegawai itu pun pergi dengan wajah yang tertunduk. Saudagar itu pun menepuk bahu Abu Nawas. "Luar biasa kamu. Meski sudah tua, daya ingatmu sangat tajam juga." "Alhamdulillah, Tuan. Allah telah memberi saya anugerah ini," jawab Abu Nawas dengan rendah hati. Saudagar itu pun menatap Abu Nawas dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Kalau begitu, bolehkah aku tahu berapa umurmu sekarang?" Abu Nawas pun terdiam sejenak. Ia menggaruk kepalanya sambil berpikir. "Aduh, kalau itu saya tidak tahu, Tuan," jawab Abu Nawas polos. Si saudagar itu pun mengernyitkan dahinya. "Kamu ini aneh. Barang-barang di toko bisa kamu hafal sampai detail, tapi umur sendiri tidak tahu?" Abu Nawas pun tersenyum santai. "Tuan, saya menghafal barang-barang di toko supaya tahu kalau ada yang hilang atau dicuri. Tapi kalau usia saya, itu tidak mungkin ada yang bisa mencuri, Tuan. Jadi buat apa saya menghafalnya?" Saudagar itu pun terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terpinggal-pinggal. "Abu Nawas, kamu memang unik." Para pegawai yang mendengar percakapan itu pun ikut tertawa. Dan sejak saat itu, Abu Nawas semakin dikenal sebagai orang yang bukan hanya cerdik, tetapi juga memiliki cara berpikir yang di luar dugaan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mengalami sakit gigi yang sangat parah. Awalnya hanya terasa nyeri saat ia makan, tapi lama-kelamaan sakitnya semakin menjadi-jadi. Baik saat berbaring maupun berdiri, rasa sakitnya tidak kunjung hilang. "Aduh, ini sakit sekali," keluh Abu Nawas sambil memegangi pipinya yang mulai membengkak. Ia mencoba berbagai cara untuk meredakan sakitnya. Pertama, ia mengompres pipinya dengan air hangat, berharap sakitnya bisa meledak dan hilang begitu saja. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Aku harus mencoba cara lain," gumam Abu Nawas. Kemudian ia pun berkumur dengan air garam, berharap rasa asin itu bisa membunuh rasa sakit giginya. Tapi setelah beberapa kali berkumur, sakitnya tetap sama, malah semakin nyut-nyutan. Melihat suaminya yang meringis kesakitan, awalnya istri Abu Nawas pun merasa iba. Tapi setelah berhari-hari melihatnya mengeluh tanpa ada perubahan, ia pun mulai kehilangan kesabaran. "Kalau itu gigiku, aku pasti sudah mencabutnya sejak kemarin," seru istrinya dengan nada kesal. Abu Nawas yang tengah menahan rasa sakit, tiba-tiba merasa emosinya ikut terpancing. "Kalau itu gigimu, aku juga akan mencabutnya. Tapi masalahnya ini gigiku, bukan gigimu," balasnya sambil berteriak. Istrinya hanya bisa menghela nafas, sementara Abu Nawas masih gelisah karena sakitnya tak kunjung reda.